Welcome to Soken Talks. Minasan, selamat berjumpa kembali dalam Soken Talks edisi Shodo, Jalan Bisnis. Pada Shodo ini kita belajar bagaimana pengalaman dari para praktisi bisnis, dan kali ini kita kedatangan dua tamu luar biasa. Tamu kita yang ada di Interns di Irish ya. Iya. Oke, mungkin kita perkenalkan nih, mulai dari kita yang paling pojok, ada Anin. Oke, perkenalkan, teman-teman panggilnya apa nih Pak? Ada panggilan buat Minasan viewers ya? ini. Minasan, oke. Ya. Halo Minasan, perkenalkan nama aku Anin. Aku mahasiswa semester 5 di Universitas Indonesia, jurusan Ilmu Administrasi Niaga, atau mungkin lebih sering dikenalnya Ilmu Administrasi Bisnis kali ya. Bagus ya. Mungkin itu dari aku. Boleh selanjutnya? Oke, langsung ke aku Agnes. aja kali ya. Kenalkan, nama aku Agnes. Aku dari Ilmu Administrasi di Atmajaya. Nah, aku udah lulus tapi beda manin semester 5. Aku udah lulus baru aja. Oh, Anin on the way ya, sampai lulus ya. On the way. Oke, teman-teman kan Gen Z ya, terus banyak orang yang mungkin udah lebih tua gitu bilang Gen Z itu kayaknya mager gitu ya. Tapi teman-teman dengan sadar memilih, saya pengen magang nih. Apa yang jadi motivasi teman-teman waktu mulai apply buat magang interns? Agnes boleh. Mungkin kalau aku sendiri Pak, sebenarnya aku tuh udah nyari magang dari awal tahun ini ya. Tapi itu alasannya karena emang pengen cari pengalaman. Terus waktu itu mengisi waktu luang karena semester 8 aku kan full skripsian gitu kan. Terus selain itu teman-teman kelas aku juga tuh pada magang dulu pas di semester 6 gitu magang. Terus kayak kayaknya kelihatan fun nih, bolehlah buat nyari pengalaman gitu. Akhirnya daftar magang maunya di semester 8. Nah, kebetulan terus dapatnya di bulan Juli. Juli ya? Iya, Oke, Juli. Oke. Baru Terus sekarang dapat ya. udah 2 bulan lah kurang lebih ya? Iya, udah hampir 2 bulan sih, tanggal 21 ini 2 bulan, masuk 2 bulan Pak. Oke, disimpan dulu nanti share ya pengalaman magangnya gimana. Boleh, Pak. Kalau Anin gimana nih? Apa motivasinya? Oke Pak. Mungkin aku bakal nanggepin sedikit kali ya tentang Gen Z yang males itu. Aku sebenarnya agak pro kontra juga sih Pak. Karena misalnya dibilang Gen Z emang males gitu, kita mager ngapa-ngapain. Tapi at the same time selain males, Gen Z itu ada juga yang identik dengan Gen Z Pak, yaitu FOMO gitu. Oke. Nah, kalau nggak tahu ya, tapi di jurusan aku tuh orang-orang tuh even semester 3, semester 4 itu mereka udah pada magang Pak. Oke. Jadi dan semester 5 pas liburan kemarin itu akhir semester 4 itu tuh udah pada cari magang juga gitu. Jadi memang kita malas mungkin ya buat kayak misalnya, tapi untuk hal kecil gitu, untuk bangun tidur, untuk misalnya ngerjain tugas. Tapi sebenarnya kalau teman-teman lain udah ngerjain, udah pada masuk udah masuk suatu pace, kita pasti juga mau ngikutin gitu Pak. Jadi ya maybe kita mager memang in small things, tapi sebenarnya secara in a big picture kita tuh FOMO-an kok, pengen ngikut gitu istilahnya. That's why aku keterima magang juga. Aku daftar magang juga. Selain buat ngisi waktu luang karena aku lagi libur semester kemarin, dan aku juga pengen sih kayak teman-teman aku yang magang juga, dan alhamdulillah keterima di sini gitu. Oke, ini magang pertama berarti ya buat Anin? Yes, magang pertama. Gimana nih pengalamannya magang pertama, berkesan? Ya, sangat-sangat berkesan sih Pak. Oke. Nah, bisa diceritain nih gimana kesannya waktu magang? Kemarin udah 3 bulan ya? Iya, udah 3 bulan. Menurut aku pas awal-awal aku pas day one pasti agak gabut ya, nggak ada kerjaan gitu. Terus aku pikir mungkin kakak sama kali ya, day one kayak belum ada apa-apa nih gitu. Tapi aku agak shock juga, day 2-nya aku langsung pergi ke Bandung gitu untuk lihat LPK-nya Irish gitu ya. Dan ternyata maksud aku hal kayak gitu tuh I learn so much thing gitu sih Pak, dari misalnya aku visit ke Bandung. Dan karena aku, by the way teman-teman, aku di business development, divisi business development sama kayak Kak Agnes juga. Jadi kalau di divisi kita gitu, aku merasa aku tuh di pengalaman yang aku dapat tuh aku bisa ketemu sama banyak banget orang-orang Pak. Kayak misalnya orang-orang yang sebelumnya aku nggak tahu gitu, orang-orang yang ternyata tuh ada loh, ada investor, ada orang-orang yang ngeluarin 500 juta, ngeluarin berapa M itu nggak kerasa gitu. Itu yang aku itu pengalaman yang aku baru dapat tuh di intern ini sih. Dan menurut aku environment di sini dan juga user aku sangat-sangat membantu aku untuk pahami semua hal. Jadi banyak banget sih pengalaman yang didapat. Ini yang nggak didapat di kelas ya, ketemu langsung sama. Iya, nggak mungkin didapat di kelas Pak. I see. Kalau Agnes
Agnes gimana nih pengalamannya? Kalau aku mungkin beda sama Ani dikit ya Pak. Kalau aku kan lebih kepada klien, tapi emang sama-sama ketemu banyak orang juga. Kalau kita kan langsung ketemu klien, kebetulan saat ini kan business development lagi sedang nyari bank banyak gitu kan. Jadi klien kita tuh financing project. ya financing project kita kan. Jadi klien kita tuh banyak dari bank. Jadi kayak aku ketemu banyak orang itu dari bank dan itu salah satu yang asik juga ya. Itu kita ada sering kayak road trip kemana gitu. Salah satunya kemarin kan kita ada ke Purbalingga, Jogja. Walaupun capek, tapi kayak pengalaman baru. Jadi kayak sebenarnya apalagi di divisi kita tuh itu nggak terlalu monoton gitu. Bukan cuman kayak di kantor doang. Iya, betul, Kita kayak sering pergi-pergi ketemu klien terus kayak ya kita jadi belajar banyak hal baru, apalagi biasa negosiasi gitu juga kan. Ternyata caranya gini ya. Ya kita mah dipelajari di kelas cuman apa? Teori. Ya di sini kayak ini prakteknya kayak gini. Ternyata nggak bisa tuh cuman satu teori doang diaplikasikan, nggak bisa gitu. Ternyata ini semuanya diaplikasikan dan bahkan ya nggak ada di teori juga Pak intinya. Jadi integrate gitu. macam-macam teori dan bahkan kita kayak membuat teori sendiri gitu ya di tengah jalan di boardroom langsung. Iya benar Pak. Selama di business development ketemu sama macam-macam umur nih. Ada challenge nggak sih ketemu sama, kan berarti ketemu sama Gen Y, boomers juga mungkin ya, ketemu sama klien-klien kan udah lebih berumur. Ada kisah nggak tentang hal tersebut? Oke. Mungkin aku izin jawab ya Pak. Menurut aku beda banget sih cara ngomong ke Gen Z. Mungkin aku semua sama Agnes sama yang mungkin yang udah lebih tua gitu. Dan aku juga belajar, dan aku kan sebenarnya sebagai intern kita nggak langsung directly ngomong biasanya ya, kita observe user kita atau senior di yang megang kita tuh ngapain aja. Dan what I found interesting itu bahwa kalau misalnya kita mau deketin suatu klien itu pasti ada makan siang gratis gitu. Iya kan, bener makan siang gratis, lunch gitu. Awalnya Pak, aku kira lunch itu kayak kenapa nih kita makan mulu gitu kan. Aku kira kayak gini ya di kerjaan tuh kerjanya makan gitu. Tapi ternyata kayak a few days ago aku juga ngobrol sama cutting aku yang udah kerja, kakak tingkat aku yang udah kerja, dan ternyata tuh emang kalau di perusahaan itu ternyata budget untuk lunch itu ternyata penting ya Pak ya, untuk kita tuh kenal sama klien, untuk mereka juga mau bantu kita ngebond, bener Kak. Jadi ternyata ya mungkin cara untuk dekat dengan orang-orang yang lebih tua itu ya mungkin caranya ternyata seperti itu gitu sih Pak. Jadi it's quite new to me, dan ya belajar banyak banget juga sih dari situ gitu. Jadi interpersonal relationnya terbangun justru dari situ ya? Iya, dari makan gratis itu. Agnes ngalamin juga? Kalau aku sendiri mungkin sebenarnya kalau dari klien mungkin lebih beda gitu ya Pak. Cuman kalau secara dari teman kerja dan lain itu, kalau aku sendiri itu ya kita kan dari kecil udah diajarin sopan santai gitu kan ya. Jadi kayak sebenarnya kalau cara pembawaan kita ke yang lebih tua itu sebenarnya ya udah biasa gitu. Ke yang lebih muda juga sama aku. Kalau sama Anin lebih santai, tapi kalau yang lebih tua ya udah lebih jaga mulut aja gitu. Tapi kayak Irish ini kan lebih cukup santai ya sebenarnya ya. Jadi kayak aku juga walaupun sama yang lebih tua, aku tetap bisa santai tapi tetap sopan gitu Pak. Jadi kalau aku ngobrol even sama yang lebih tua, karena orang-orangnya pada baik, jadi kayak aku nggak ada yang kayak merasa kayak, duh ini susah banget nih ngomong sama ini gitu, nggak ada perasaan kayak gitu Pak. Tapi tetap respect aja. Iya respect aja ya. Mereka juga yang apalagi orang-orang Irish itu terbuka gitu. Jadi kayak aku ya sering gitu kayak ngobrol sama yang lain-lain gitu. Aku ditanya, aku jawab. Aku biasa nanya balik juga gitu Pak. I see. Ini kan tadi bertemu sama investor, sama klien, lalu juga dengan rekan kerja, ini cukup nyaman lah gitu ya. Bisa nyambung. Apa yang teman-teman pelajari tentang bisnis proses gitu ya dari pengalaman kerja di 3 bulan terakhir ini? Mungkin Kak Agnes boleh. Bisnis kan banyak nyambung tuh ke macam-macam divisi. Kalau aku bisnis prosesnya mungkin lebih ke yang aku sedang lakukan saat ini. Mungkin ya Pak, aku kan saat ini kan lebih handle klien terkait yang project financing token kan Pak. Kalau bisnis proses paling kayak misal dari yang pertama kali itu dari user aku sendiri itu Pak Erwan kan. Dia kayak nyari klien untuk
klien bank Hmm. gitu. Terus kayak kita biasa ketemuan dulu, biasa ketemuannya tuh kayak ya seperti yang Anin bilang tuh lunch, di kafe bareng, terus kayak ngomong-ngomong tentang project kita tuh ini, kita maunya tuh gini gitu. Terus habis itu sudah pembahasan itu, ntar masuk ke yang lebih teknikal lagi, mungkin kita masuk ke NDA. Dari NDA itu masing-masing perusahaan dari iRich maupun dari bank itu kayak bakal buat NDA-nya, maksudnya kayak baca NDA-nya, terus nanti disetujui tanda tangan, terus lanjut ke drafting PKS. PKS itu untuk perjanjian kerjasama kan antara iRich dan bank. Terus misal sama-sama udah revisi satu sama lain PKS ini, baru masuk ke penandatanganan PKS. Nah setelah itu setelah penandatanganan PKS artinya udah setuju nih satu sama lain tentang kriteria yang diinginkan masing-masing pihak itu kan Pak. Terus ya udah setelah itu kalau misalnya yang di financing software itu berarti lanjut ke akad siswa gitu Pak. Oke. Jadi walaupun baru 2 bulan 3 bulan udah ngalamin full cycle ya dari proses Iya. awal sampai akhirnya sampai ke kontrak gitu ya. Iya, benar Pak. Oke. Dari pengalaman sampai sekarang ini apa aja nih hal-hal seru nih yang mungkin bisa di-share ke teman-teman selama kerja gitu ya? Banyak sih Pak kalau hal-hal serunya gitu. Karena kan kalau di iRich sendiri seperti yang kita tahu fokusnya nggak cuma ke satu lini bisnis tapi banyak gitu. Kayak misalnya kita punya ini mochi gitu ya. Terus kita juga punya kantin gitu. Jadi yang hal yang serunya adalah aku belajar new things banyak banget sih gitu. Kayak misalnya karena aku semeja juga sama F&B, aku jadi ngeliat nih, misalnya kayak tiap hari ada mochi gitu, kadang juga tester-tester mochi atau makanan lainnya. Terus yang seru juga menurut aku environment-nya sih, kayak hari pertama aku di sini udah diajakin misalnya lunch bareng gitu-gitu. Jadi environment di sini tuh sadar gitu. Kalau aku tuh dulu intern sendiri, dulu belum ada Kak Agnes. Iya. Jadi mereka juga ngerangkul aku gitu, dan dari situ juga ngobrol-ngobrol banyak hal. Jadi itu seru sih, environment di sini tuh terbuka banget gitu. Dan hal seru lain menurut aku juga ketika ngobrol sama Pak Arbi, jujur terkadang nih mungkin karena beliau tuh sangat-sangat udah ada jauh lah ya ilmunya dari saya, jadi kayak kadang beberapa hal masih kurang ngerti gitu. Tapi dengan ngobrol sama beliau aku merasa kayak ada beberapa hal yang aku baru tahu dan paham gitu. Diajari langsung oleh beliau yang udah menjalankan bisnis ini sendiri gitu. Jadi ya dari ngobrol sama beliau aku juga seneng banget sih bisa learn banyak hal juga gitu. Belajar entrepreneurship ya. Iya, belajar entrepreneurship gitu. Ini ngomong-ngomong soal mochi nih, ini kan bisnis nih. Tebak-tebakan harga yuk. Kira-kira berapa harganya? Mochinya ya? Berapa ya Kak ya? Ini fresh ya from the oven. 35 kali ya? 35. Ini sih Pak, kayak aku pernah lihat di toko roti yang lumayan mahal gitu. Nah, kayak sekitar 40-39 deh. 40-39. Iya. Iya, di atas 35 sih. Gitu. Oh, oke. Kayaknya ya. Percaya nggak kalau ini kita jualnya di 25-an? 25. Oh. 25-an ya. Oke sih Pak, murah banget gitu. Oke. Karena aku Sambil lihat ngecek juga nih market. Iya, karena yang aku lihat di toko roti itu bahkan packagingnya kayak gini Pak. Packagingnya cuma pakai plastik doang. Iya. Plastik doang. Jadi ini murah banget sih, 25 Pak. Iya, ada buah stroberi asli itu ya. Stroberi juga Ada gede ya? sih. Iya. Ada Pak dalam itu. Oh, oke. Ini boleh dicoba loh sekalian. Oke. Wow. Makasih ya Pak Ibra. Iya, sambil break nih kita. Sambil, ini mungkin teman yang pas juga ya buat ngobrol-ngobrol santai di kantor kalau lagi break. Enak banget buat cemilan. Makan ya Pak. Makan ya. Siap, silakan. Aduh, ini saking bagus jadi gak enak makan takut. Seger banget stroberinya. Oke nggak rasanya? Enak. Oke. Ini cocok banget nih kalau buat sama ngopi. Kak Agnes sudah habis aja nih Pak. Enak berarti ya. Satu kata soal mochinya apa nih? Enggak gitu manis sih Pak. Bagaimana sih ya? Saya nggak suka makanan yang terlalu manis ya. Terus ini nggak itu manis sama sekali. Cium. Ternyata mochi enak gini ya. Aku sebenarnya tuh aslinya nggak gitu suka mochi, tapi ini for some reason ini enak banget, nggak tahu kenapa. Versi yang paling baru nih kan udah sempet nyobanya, yang versi awalnya.
sampai kita come up dengan versi yang ini. Iya, ini unik sih Pak. Biasanya kan mochi tuh manis ya. Ini tuh karena ada stroberinya jadi seger gitu. Rasanya. Terus ini kan red mint juga ya. Jadi ya ngasih tekstur yang enak juga gitu loh. Itu kan mochinya. Oke. Ini dari divisi sebelah ya, divisi F&B. Kitchen Pak. Kitchen. Teman-teman, ini kan pengalamannya cukup kaya ya. Kalau Agnes ada pengalaman seru nggak? Tadi kan Anin, wah ini seru nih. Kita bisa ngeliat juga selain business development yang kita jalanin, kita bisa ngeliat divisi-divisi lain yang juga lagi product development ya. Ada business development, ada product development, ada research, macam-macam. Apa yang Agnes dan Anin lihat nih dari dinamika kerja? Apakah ini nambah wawasan gitu ya? Tadinya kan di dunia kampus begitu ya. Kalau lihat dunia kerja mungkin lewat film-film. Sekarang ngeliat langsung nih in person orang-orang yang sedang aktivitas macam-macam. Jujur itu sih Pak tadi bersyukur juga sih sebenarnya bisa intern di sini gitu. Karena kayaknya kalau nggak intern sekarang gitu kita nggak bakal tahu ya. Nggak bakal tahu ya Pengalaman kenal sama orang-orang sini, terus kayak asik sih. Pada sering ngajak gitu, kayak ngajak apa sih paling sering ya? Ngajak makan bareng. Ngajak karaoke juga pernah gak sih? Iya, ngajak karaoke, ngajak main badminton, ngajak main Roblox. Oh iya, ngajak main Roblox Pak. Roblox ya? Nggak sempat main Tamiya juga tuh. Itu juga seru tuh Pak, main Roblox tuh Pak. Ini kayaknya tempat kerjanya asik juga ya buat teman-teman muda. Iya Pak. Iya, asik sih. Karena banyak juga Pak anak muda di sini kan. Jadi kayak kita jadi have fun juga di sini. Iya, jadi connect juga sih. Connect satu sama lain. Oke. Pas di awal kan pengen cari sesuatu FOMO juga ya, karena yang lain udah nih. Gimana pengalamannya? Berkesan dan worth it nggak? Your time spent here in 3 months. Berkesan dan worth it sih Pak menurut saya. Iya sih, benar-benar berkesan dan worth it juga gitu. Kadang kan aku suka upload kan Pak, kalau misalnya lagi pergi gitu. Kalau waktu itu kita rapat di Braga tuh. Aku sama Mas Erwan sama Mas Haro rapat di Braga sama Bang apa ya aku lupa, Bang BJB kayaknya. Nah terus di situ aku upload lah, kan itu di kafe lumayan lucu kafenya. Aku foto nih kafenya, terus aku upload di IG. Terus temen aku reply, "Nin, lu ngapain? Lu enak banget kerjaannya, jalan-jalan, mau dong kalau ada lowongan di kantor lu mau dong gitu ya kan." Sama lagi temanku ngomong gitu juga, enak banget ke Jogja, seru banget gini-gininya tuh kayak oke. Iya, jadi ya alhamdulillah bersyukur banget sih, karena ya ternyata teman-teman aku yang intern di tempat lain pun gak dapet pengalaman yang sama ya. Gitu sih. Temanku waktu itu kan ada intern juga kan Pak di salah satu bank gitu kan Pak. Ya di situ dia kayak masih terbatas gitu loh Pak, yang monoton, terus kayak jarang dikasih kerjaan juga Pak. Jadi kayak di sana lebih bosen gitu. Gabut itu Pak. Padahal itu kan kalau bisa dibilang sebenarnya itu perusahaan yang cukup gede ya Pak, bank gitu ya Pak, yang cukup gede. Tapi kayak ya dia intern di sana tuh kayak gabut, terus kayak gak ngapa-ngapain. Jadinya kayak ya udah kalau istirahat bisa curi-curi waktu gitu Pak, karena saking nggak dicarinya gitu loh Pak. Kalau kita di sini kan bener-bener kayak dikasih kerjaan, terus dikasih tahu banyak hal yang kayak Pak Arbi bisa randomly kayak manggil kita kayak sini gitu. Ini langsung sama CEO-nya. Langsung kayak ditanyain kamu tahu nggak ini kita buat ini tuh buat apa gitu. Ya Pak Arbi kan sering gitu ya Pak. Jadi kayak kita tahu sebenarnya tugas kita tuh sebenarnya buat apa gitu Pak. Oke. Jadi ada meaningnya juga ya. Tahu ini makna di belakangnya ngerjain apa sih gitu ya, di tengah macam-macam skema yang sedang dikembangkan. Oke. Ada lesson learn apa nih yang paling menurut teman-teman, mungkin 1-2 yang paling berharga didapat selama proses intern? Kalau menurut aku yang pertama itu communication itu penting banget, communication skill. Jauh lebih penting. Kalau misalnya di kampus kan kita ada organisasi, at the end kita ngomongnya sama teman-teman kita kan, yang kita udah kenal dan lebih santai. Tapi kalau di kerja kita bakal ketemu sama banyak orang dari different background, different corporate culture yang mereka dapetin juga different. Jadi cara kita buat ngomong sama orang, buat kita ngasih tahu interest kita tanpa mereka merasa tersinggung atau mereka merasa something else gitu, itu penting banget sih Pak. Menurut aku itu communication. Yang kedua itu dan menurut aku communication juga penting untuk internal perusahaannya. Karena gimana ya Pak, kayak misalnya nih BD nggak mungkin kerja sendiri, perlu untuk bikin PKS, untuk bikin NDA pasti kan perlu legal gitu. Nah itu komunikasi kita, koordinasi kita sama divisi lain ataupun sama HR juga harus
baik gitu. Hmm. Karena kalau nggak baik takutnya malah ada jadi bentrok antar divisi Bentrok gitu. Oh, aja. sudah. Iya, dan itu bakal menghambat ke yang lainnya. Terus yang kedua mungkin kalau dari aku itu adalah punctuality gitu. Nah, punctuality atau ketepatan waktu. Yang mana ini agak susah di Indonesia ini agak isu yang lumayan krisis ya Pak ya, punctuality ini gitu. Dan menurut aku ini harus hal-hal yang harus diimprove karena impression kita ketika pertama kali ketemu klien itu penting banget gitu. Jadi mungkin aku juga belum sepenuhnya menerapkan itu, tapi menurut aku kedepannya yang bisa diimprove itu punctuality karena itu bagus banget untuk first impression dan untuk kita dealing kedepannya sama partner kita gitu. Oke, memang budaya Jepang apalagi ya, sangat Iya. precise. Iya, betul. Harusnya budaya Jepang kita Sepakat. adopsi juga ke Indonesia ya Pak. Ya, kita bisa adaptasi hal-hal yang baik juga ya dari macam-macam Iya. budaya. Sempat ketemu orang Jepangnya nggak ya selama intern? Sempat ya, setiap hari ketemu. Oh iya, di seberang. Ciharutan. Iya, Ciharutan, benar. Iya, sama investor Jepang pernah ketemu juga yang waktu sama Pak Ibra juga ya. Iya. Kalau Agnes gimana nih lessons learn-nya? Kalau aku sendiri ya paling utama saya komunikasi sih, Pak. Oke. Sama juga kayak Anin. Kalau aku karena aku juga langsung ngomong, apalagi aku berhubungan langsung chatan sama dari pihak bank gitu kan Pak. Jadi di situ aku kayak belajar kayak kita kalau ngomongnya tuh nggak boleh gini gitu selama ngechat sama mereka gitu. Aku kan ngomong langsung sama bank terkait akad-akad siswa kemarin gitu kan. Jadi kayak bank nanya ke aku, terus aku sampaikan ke Pak Erwan. Terus habis itu di situ aku kayak belajar komunikasinya bener-bener harus sampai ke Pak Erwan, gak bisa yang kayak misal aku doang yang tahu, nggak bisa juga gitu Pak. Selain itu Teamwork juga ya. Iya, teamwork, benar. Di situ teamworknya bener-bener kayak diuji. Terus kan aku misal bank nyampein ke aku harus nyampein lagi sampai ke Mbak Niar. Jadi bener-bener di situ teamwork kita satu divisi, satu tim itu bener-bener diuji. Terus kayak bener-bener kayak aku bisa lihat ini harus bener-bener fast respon juga. Terus habis itu selain komunikasi di antar tim aku, komunikasi di antara yang lain juga. Sering kan kita yang kayak masih bingung nih. Terus kayak malu nanya. Apalagi kita masih intern gitu kan. Biasa kayak malu bertanya gitu kan. Tapi kayak ya udahlah, daripada nggak selesai lebih baik nanya aja gitu. Terus kan untungnya orang-orang di sini kan terbuka gitu kan ya Pak. Jadi kayak kita enak juga nanyanya. Jadi ya salah satu lesson learning yang paling aku pelajari sih komunikasi sih Pak. Yang paling utama. This come from Anin dan Agnes juga yang aktif dulu ya di kampus. Iya, aku organisasi kemahasiswaan juga aktif ya dua-duanya. Iya benar Pak. Oke, I wish I had this kind of experience dulu ya. Dulu belum ada banyak kesempatan magang seperti sekarang. Thank you banget untuk sharing pengalamannya. Juga saya pikir ini juga akan bermanfaat buat teman-teman yang sedang mencari atau mencoba masuk menjadi intern gitu ya. Iya benar. Ada tips nggak terakhir nih buat teman-teman yang sedang mencari atau baru nih mulai masuk ke dunia kerja sebagai intern? Oke. Mungkin kalau dari aku tipsnya adalah jangan menyerah, karena aku pun dapat intern ini Pak setelah kayak sebulan atau 2 bulan aku tuh apply gitu. Mungkin 100-100an juga udah ada ya. Sama yang udah kita apply gitu. Jadi ya jangan nyerah, maybe ntar bakal ketemu jodohnya juga. Terus sama aku networking itu penting. Mungkin itu masuk ke pertanyaan sebelumnya yang lesson learn juga. Menurut aku networking itu penting banget. Karena dari kakak tingkat kita gitu atau teman-teman kita ketika mereka udah selesai magang kan berarti kita bisa menggantikan mereka dong di posisi tersebut gitu. Jadi dengan kita kenal banyak orang, menurut aku penting banget sih. Jadi kita bisa ada easy way in juga untuk ke tempat magang tersebut. Dan networking ini menurut aku juga satu hal yang lesson learn yang sangat penting Pak, karena dari Pak Arbi juga aku belajar bahwa aku lihat gitu, networknya Pak Arbi ini banyak banget dan membantu dia sampai sekarang loh. Padahal teman SMA dia gitu ya, teman SD beliau gitu. Jadi ya mungkin networking sih, dan juga jangan nyerah gitu. Ada aura juga ya teman. Iya, dan aura juga. Aku juga masukin teman aku ke sini karena ada yang perlu intern juga, ternyata cocok nih sama teman aku. Jadi ya itu salah satu contohnya mungkin kali ya Pak ya. Networking itu penting gitu. Agnes, ada tips nih buat adik-adik? Ya kalau aku sama juga kayak jangan menyerah ya. Pertama itu ya. Tapi yang kedua aku itu ya kalau kalian udah dapet ya kalian harus bertahan guys. Karena itu benar-benar sangat membantu buat perkembangan skill kalian ke depannya. Jangan kayak ini capek,
apa udahin aja ya magangnya ya. Jangan guys, karena itu benar-benar sangat membantu buat kalian di masa depan nanti ya. Even 3 bulan, even sampai 6 bulan jalanin aja gitu. Adaptasi jangan lupa ya. Intinya jangan kayak ini nih gak cocok sama aku keluar aja deh. Jangan manja Jangan gitu manja ya, jangan kayak menggeneralisasikan kalau Gen Z semanja itu gitu Iya, loh. padahal tuh baru pertama kali kerja, jangan banyak-banyak muluk lah gitu kan. Jangan mulu, maksudnya kita kan nyari pengalaman ya. Iya, Ya makanya udahlah jalanin aja gitu. Ya dari aku gitu sih Pak. Baik, Agnes, Anin. Kalau saya jadi punya bayangan yang beda banget soal Gen Z ketemu dengan kalian yang punya grit gitu ya, punya motivasi yang kuat juga untuk terus tumbuh dan berkembang dari hari ke hari gitu. Terima kasih banget untuk join di Shodo ini dan juga di Irits dengan kontribusinya juga teman-teman di Irits. I hope this will be quite a precious experience ya untuk next step lagi, next level kalian di karir selanjutnya. Amin Pak, benar Pak. Thank you. Thank you Pak Ibra. Thank you banget Pak Ibra. Thank you. Minasan, mungkin sekian untuk episode Shodo kali ini bersama dengan teman-teman kita Anin-san dan Agnes-san dengan pengalaman mereka menjadi intern di Indonesia Research Institute Jepang. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye. Konnichiwa.